Salam sejahtera dalam nama Tuhan, anak-anakku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kembali kita bertemu dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama tentang Kitab Suci Perjanjian Baru. Bersama saya, Antonius Madio Utomo. Pada kesempatan ini, tujuan yang akan kita capai yang pertama adalah mengenai makna istilah perjanjian dalam perjanjian suci, kitab suci perjanjian baru. Yang kedua adalah tentang proses tersusunnya kitab suci perjanjian baru. Yang ketiga adalah bagian-bagian kitab suci perjanjian baru. Dan yang keempat, pentingnya membaca kitab suci. Marilah kita dalami bersama tentang tujuan yang pertama, itu makna istilah perjanjian dalam perjanjian baru. Perjanjian lama dengan perjanjian baru walaupun sama-sama sabda Allah merupakan dua kitab yang berbeda. Perjanjian lama berbicara mengenai perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, sedangkan perjanjian baru berbicara mengenai perjanjian Tuhan dengan umat manusia seluruhnya dalam diri Yesus dari Nazaret. Dalam perjanjian baru, Tuhan berhubungan dengan umat manusia bukan lagi melalui suatu naskah perjanjian, melainkan melalui putranya sendiri, ialah Yesus Kristus. Yang kedua adalah tentang proses tersusunnya kitab suci perjanjian baru. Anak-anakku dan saudara-saudariku yang terkasih, kitab suci perjanjian baru ditulis dalam waktu yang panjang. Berikut ini garis besar proses penyusunannya. Diawali antara tahun 7 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Pada periode ini, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ia dibesarkan di Nazaret, dan setelah dibaptis, Yesus mewartakan kerajaan Allah di seluruh Galilea dan Yudea. Pada saat tersebut, bangsa Israel berharap Allah akan membebaskan mereka dari derita dan penjajahan melalui seorang tokoh yang disebut Mesias. Dalam pewartaannya, Yesus menyatakan bahwa campur tangan Allah sebagai kabar baik dan mewujud dalam hidup, sabda, dan karyanya. Yesus mewartakan misinya sebagai Mesias. Ia banyak melakukan mukjizat, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang, bergaul dengan orang-orang berdosa, dan makan bersama dengan pendosa. Inilah yang dilakukan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Sebagian orang mengagumi Yesus, tetapi kaum Farisi, para imam dan ahli Taurat tidak suka dengan Yesus. Yesus dianggap menghujat Allah, terlebih karena ia dianggap melanggar hukum. Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Yesus ditangkap, diadili, dan diputuskan untuk dihukum mati. Namun karena mereka dilarang membunuh, mereka mendesak Pontius Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Peristiwa itu membuat para murid tidak berani tampil di muka umum karena takut. Namun, setelah peristiwa Pentakosta, para murid berani mewartakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Periode yang kedua antara tahun 40 sampai 120 Masehi, yaitu
periode penyusunan dan penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Pada mulanya, para murid mewartakan Yesus sebagai Mesias secara lisan, dari mulut ke mulut, dan demikian seterusnya. Setelah komunitas orang yang percaya semakin banyak, para murid berhubungan dengan komunitas tersebut melalui utusan dan surat-surat. Tulisan tertua dari Perjanjian Baru adalah surat pertama kepada jemaat di Tesalonika, kurang lebih tahun 40-an. Sedangkan yang terakhir adalah surat Petrus yang kedua, kurang lebih tahun 120-an. Periode ketiga adalah antara tahun 120 sampai 400 Masehi, yaitu periode pembentukan kanon, atau dalam arti daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru. Pada periode ini, ada begitu banyak muncul tulisan tentang Yesus yang justru membingungkan umat beriman, yaitu periode masa tahun 100. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa tokoh mulai menyusun daftar tulisan yang berwibawa dan layak disebut kitab suci. Salah satu susunan daftar yang terkenal pada saat itu adalah Kanon Muratori. Sekitar tahun 254, Origenes memberikan daftar kisah yang umum diterima dan daftar kitab-kitab yang harus ditolak. Juga Eusebius pada tahun 303. Pada tahun 367, Patrick Alexandria yang bernama Athanasius menyusun daftar kitab suci yang termasuk Perjanjian Baru. Jumlahnya 27 seperti yang kita miliki sekarang. Demikian juga Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartago tahun 397 menetapkan daftar yang sama. Anak-anakku dan saudara-saudariku, kita akan mendalami bersama tentang bagian-bagian kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru berjumlah 27 kitab. Kitab-kitab tersebut kemudian dikelompokkan dalam daftar sebagai berikut. Pertama adalah yang disebut kitab Injil. Ada 4, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil, sebagian besar isinya berupa cerita mengenai hidup, karya, ajaran, dan perjuangan Yesus. Mengingat isinya, maka keempat kitab tersebut dipandang sebagai kitab yang paling utama dalam Perjanjian Baru. Pengelompok kitab-kitab yang tersebut dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bercerita tentang apa yang terjadi setelah Yesus wafat dan bangkit, yaitu kisah tentang munculnya jemaat Kristen pertama dan perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun. Tokoh utama dalam Kisah Para Rasul adalah Petrus dan Paulus. Perjanjian Baru adalah surat-surat. Surat-surat berisi wejangan, anjuran, dan ajaran tentang hidup sesuai Yesus Kristus. Wejangan, anjuran, dan ajaran itu diajarkan oleh Santo Paulus, Yakobus, dan tokoh-tokoh lain yang ditujukan kepada jemaat tertentu atau orang tertentu. Ada 15 surat. Kita akan melihat yang pertama adalah surat kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia,
kepada Filipus, kepada Filipi, kepada Kolose, kepada jemaat Kolose, kepada Tesalonika, kepada Timotius, kepada Titus, kepada Filemon, kepada Ibrani, kepada dari surat Yakobus, dari 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, dari Yudas. Ada 15 surat yang ditujukan baik kepada jemaat maupun orang tertentu seperti yang dapat kita lihat bersama-sama. Yang 4 adalah tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab atau tulisan terakhir dalam Perjanjian Baru. Kitab ini terarah ke masa depan atau akhir zaman dan sekaligus merupakan rangkuman atau penegasan tentang karya keselamatan Allah. Itulah keempat kelompok dalam pengelompokan kitab suci Perjanjian Baru. Melihat tentang pentingnya membaca dan merenungkan kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama, bahwa iman kita akan tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius menegaskan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, kita tidak akan mengenal Yesus Kristus jika kita tidak membaca kitab suci. Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Yang ketiga, kitab suci adalah buku iman gereja yang berisi sabda Allah dalam bahasa manusia. Karena sabda Allah, maka manusia diminta untuk mau mendengarkan dan menjalankan apa yang difirmankannya. Anak-anakku dan saudara-saudariku, demikianlah dengan membaca dan merenungkan kitab suci Perjanjian Baru, kita akan mengenal Santo Hieronymus pernah berkata, cinta kasih terbesar barang siapa itu yang kau nyatakan mengenal saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana